kembali dalam acara podcast Lovin. Kita kali ini kedatangan dari narasumber pihak ITB Jatinangor ya Bu ya, benar ya? Iya betul. Bukan Ganesha ya Bu. Ya, jadi biar Lovin Lovers dimana berada maksud saya bisa mengenal lebih dekat tentang ITB Jatinangor. Nah, selain itu juga di sebelah saya ada marketing manager dari Lovin Apartemen. Tentunya akan kita perkenalan dengan para narasumber dan para perwakilan dari manajemen Lovin. Mungkin langsung saja Bapak Ibu kita perkenalan nih. Nah, untuk tema kali ini akan saya informasikan terlebih dahulu, yaitu membentuk mahasiswa berkarakter dan berinovasi. Tentunya berkarakter yang seperti apa dan inovasi-inovasi apa yang dikembangkan pihak kampus kepada mahasiswanya, nanti kita tanya langsung oleh narasumber kita kali ini, Ibu Dian Rosleni ya. Iya, beliau selaku Kasubdit Akademik dan Kemahasiswaan dari ITB Jatinangor. Mungkin langsung saja Ibu kita berkenalan dengan para Lovin Lovers nih. Selamat dulu ya, selamat siang Lovin Lovers ya namanya. Saya Dian Rosleni dari ITB. Jadi sebetulnya di sini ITB sekarang punya 3 kampus gitu Pak. 3 kampus. Jadi ada kampus Ganesha, kampus Jatinangor, ada kampus Cirebon, bahkan ada satu lagi sekarang kampus Jakarta sebetulnya. Di gitu Jakarta. ya. Okay. Jadi saya sekarang ya di-assign lah gitu ya sebagai Kasubdit Akademik Kemahasiswaan dan Humas untuk ITB kampus Jatinangor. Sejak 2020 gitu. Oh, 2020 ya? Iya. Oke. Berarti kurang lebih hampir 23 tahun ya Bu ya? Setelah COVID ya. Setelah COVID. Oke, sebelah saya juga ada Pak Jakob selaku marketing manager. Mungkin Pak Jakob bisa sapa-sapa untuk Lovin Lovers kali ini Pak. Ya, selamat siang semua, salam kenal. Saya dengan Jakob Septian Pradyanusa selaku marketing manager dari Lovin Apartemen. Salam kenal Lovin Lovers semuanya dan selamat siang. Oke, siap. Oke, kalau gitu para Lovin Lovers langsung saja nih kita berbincang-bincang banyak dengan para narasumber kita kali ini, terutama dengan Ibu Dian. Kita manggilnya Ibu Dian ya Bu ya? Boleh ya. Biar lebih akrabnya. Nah, kita biar tahu nih Bu, karena kan Lovin Lovers kita ini kan hampir di seluruh Indonesia nih, bukan seluruh dunia. Seluruh Indonesia ini pasti pengen tahu nih tentang ITB di Jatinangor khususnya Bu ya, karena kan setahu ini banyak yang mengetahui ITB itu dari Bandung atau Ganesha. Nah, mungkin garis besar teman-teman atau para orang tua ingin mengetahui nih Bu, ITB Jatinangor itu seperti apa? Makasih. Oke, ya. Jadi meskipun ITB sekarang ada di Jatinangor, tapi singkatannya bukan jadi ITJ ya, atau ITS Sumedang ya, tetap ITB ya, Institut Teknologi Bandung, tapi selayaknya multi kampus, kami jadi menyebutnya ITB Kampus Jatinangor gitu sekarang penyebutannya gitu ya. Jadi kami di sini sebetulnya adalah prodi-prodi umumnya, pada umumnya prodi-prodi baru gitu ya, dari yang fakultas-fakultas yang ada di kampus Ganesha, yang program studinya yang baru umumnya adanya di Jatinangor. Tapi ada beberapa seperti hanya kelas dari fakultas elektronika STEI dan dari FSRD ada beberapa kelas premium yang memang dilaksanakan di kampus Jatinangor gitu ya. Jadi sekarang kalau dari fakultas tuh ada 9 fakultas yang ada di sini ya, yang melakukan aktivitasnya di sini dari total seluruh ITB itu 12 fakultas. Jadi 9-nya ada di kampus Jatinangor sudah mulai jalan, tapi untuk program studi baru dan beberapa kelas yang memang dari Ganesha ada paralel kelasnya di kampus Jatinangor gitu. Oh, jadi belum sepenuhnya ada fakultas yang di Ganesha ada di sini. Nah, ya karena tergantung apa ya tujuannya. Karena multi kampus yang di sini adalah ingin mengembangkan program-program studi baru gitu ya. Dan nanti di Cirebon juga nanti ada sendiri. Jadi tidak semua 12-12-nya harus pindah di semua kampus gitu ada gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, total dari kemahasiswaan di ITB Jatinangor itu kurang lebih berapa? Mahasiswa itu sekarang yang ada sudah jalan sekitar 2000-an mahasiswa. Tapi sekarang akan ada tambahan baru nih Pak gitu ya. Jadi mahasiswa tingkat satunya ITB gitu akan pindah ke kampus Jatinangor. Jadi kalau kita sebutnya adalah
tahap persiapan bersama. Jadi semua mahasiswa TPB-nya kampus ITB itu akan pindah ke kampus Jatinangor. Jadi kalau dulu pelaksanaannya untuk mahasiswa yang di Jatinangor dan Cirebon, TPB-nya di Jatinangor, tapi untuk yang Ganesha tetap di Ganesha. Tapi sekarang semua mahasiswa tingkat 1 ITB itu akan pindah semuanya di Jatinangor. Jadi mulai 21 Agustus ini akan mulai semua melaksanakan kegiatan tingkat 1-nya di kampus Jatinangor. Gitu. Nah ini cukup menarik nih Lovin Lovers nih, dengan begitu banyaknya mahasiswa yang beberapa dari Ganesha nanti akan dipindahkan ke ITB Jatinangor. Tentunya mungkin ada tempat suatu hunian yang dibutuhkan oleh teman-teman mahasiswa atau bahkan orang tua yang ingin memberikan tempat yang edukatif buat anak-anaknya. Nah kalau nggak salah ITB sendiri kan punya asrama ya di belakang. Kapasitas asrama mungkin tidak semuanya bisa menampung para mahasiswa ITB. Nah mungkin dari segi investasinya tadi cukup bagus, menarik ya Bu ya, karena tiap tahunnya regulasi untuk mahasiswa terus bertambah, baik yang sudah tetap sudah sedang aktif maupun penambahan mahasiswa barunya. Nah mungkin Pak Jakob bisa memberikan edukasi investasinya nih Pak buat para orang tua, mungkin dari segi hunian atau misalkan asrama tidak cukup. Nah apakah ada kerjasama dari pihak Lovin sendiri terhadap ITB Pak? Oke, terima kasih Mas Haji dan Ibu Dian ya. Sebelumnya mungkin saya mau nanya sedikit sih Bu. Tadi kan dibilang ada 9 kampus yang sekarang mulai aktif ya Bu. 9 fakultas. 9 fakultas yang sudah mulai aktif di Jatinangor. Kalau boleh tahu apa aja sih Bu? Kami punya Fakultas Teknologi Industri FTI, Sekolah Bisnis dan Manajemen SBM gitu ya, ada Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati SITH, Sekolah Teknik Elektronika dan Informatika STEI, lalu ada SAPPK untuk perencanaan dan tata kota arsitektur ya, arsitektur dan perencanaan. Lalu kita punya juga FSRD, Seni Rupa dan Desain juga ada di kami. Lalu ada juga FTTM ya, perminyakan, jadi ada yang di sini juga, dan ada Fakultas Ilmu Teknik Kebumian, jadi itu FITB kita punya. Nah terus satu lagi apa ya ini kelewat ada 9 Pak pokoknya yang sedang mulai running di kita. FTSL, Sipil dan Teknik Lingkungan. Berarti tadi dari 9 fakultas ya Bu, bener ya? Kurang lebih total mahasiswa aktifnya 2000 ya Bu? 2000-an. Nah kalau untuk asramanya sendiri kira-kira menampung untuk berapa banyak mahasiswa Bu? Kapasitas asrama itu sekarang hanya 1058 orang. 1058. Betul. Oke. Terima kasih nih Bu informasinya yang sangat dibutuhkan sih sama kita, karena memang kalau dari Lovin sendiri memang kita salah satu konsep apartemen yang memang menyediakan yang memang benar-benar konsepnya untuk mahasiswa Bu. Jadi memang premium student apartemen. Salah satunya juga bisa dibilang yang pertama lah di Jatinangor ini dengan konsep yaitu kita memang bersinergi juga dengan BNN untuk apa? Untuk mencegah bahaya yang tidak diinginkan seperti narkoba dan lain-lain itu masuk ke lingkungan kita Bu. Dan itu untuk apa sih gitu? Jadi untuk membuat orang tua atau para investor yang memang berniat untuk berinvestasi maupun memberikan hunian untuk anaknya yang kemungkinan besar atau yang memang anaknya sudah siap untuk berkuliah di Jatinangor, khususnya di ITB, memberikan rasa yang aman dan nyaman sih Bu. Jadi kalau saya lihat kan ya Bu, banyak mahasiswa di ITB ini kan kurang lebih tinggalnya kan mungkin banyak di luar Bandung juga ya Bu, malah di luar Pulau Jawa khususnya. Jadi dengan adanya kita bekerja sama bersinergi dengan BNN, memberikan rasa aman dan nyaman, rasanya sih buat orang tua yang mungkin tinggalnya jauh dari sini bisa jauh lebih tenang Bu, tidurnya jauh lebih tenang, nggak terlalu was-was, mikirnya nanti anaknya tinggal di mana, lingkungannya seperti apa. Jadi memang Lovin sudah memikirkan jauh ke depan untuk menyiapkan selain hunian, lingkungannya juga bagus, lingkungannya juga terjaga, aman dan nyaman
untuk para investor iya. gitu, dan juga orang yang berencana untuk niat tinggal di Lovin nih Bu. Iya. Kurang lebih sih gambarannya seperti itu, dan juga memang kita punya poin-poin yang bisa dibilang sangat krusial ya dibanding dengan mungkin dengan hunian-hunian yang lain. Kita menyediakan banyak banget fasilitas yang memang banyak banget digemari sama mahasiswa atau kaum milenial sekarang sih Bu. Misalkan kolam air hangat, terus ada wall climbing juga, terus ada amphitheater, ada co-working space, ya kan. Jadi ada water wall juga, ada sky garden, ada gymnya juga. Jadi memang banyak banget fasilitas publik yang disiapkan. Rata-ratanya itu yang memang dibutuhkan sama anak-anak mahasiswa sekarang pada umumnya ya Bu. Lengkap ya Pak ya. Seperti itu. Dan kenapa sih kita menyediakan air hangat gitu? Sebenarnya kan secara budget juga kan konstruksi dan sebagainya macam pasti jauh lebih tinggi cost-nya. Nah, kita tuh kepengen berbeda Bu, karena kalau kita hanya menyediakan kolam renang pada umumnya dengan kondisi di Jatinangor sendiri yang itu kalau udah sore itu rasanya kita jangankan mau berenang gitu, mau rendam kaki rasanya juga sudah dingin gitu ya Bu. Jadi betul, ditambah kan waktunya anak-anak mahasiswa dan orang-orang juga mungkin yang bertinggal di sini nantinya banyak juga kan yang bekerja gitu. Jadi waktunya itu biasanya di atas jam 5 aktivitasnya gitu. Dan mungkin baru bisa merasakan fasilitas, baru bisa santai itu di waktu-waktu yang bisa dibilang di Jatinangor ini udah dingin Bu gitu. Iya betul. Jadi kita memang menyiapkan fasilitas yang memang tepat dan memang dibutuhkan sih Bu. Jadi kolam air hangat jadi pada saat mungkin mahasiswa atau para pekerja di sekitar sini yang pada saat pulang butuh relax masih bisa menikmati untuk berendam dengan kondisi yang kolam air hangat itu Bu. Jadi kurang lebih sih itu sih Bu. Fasilitas-fasilitas yang memang jadi unggulan kita untuk mahasiswa dan juga orang-orang yang ingin berinvestasi di Lovin Apartemen ini. Kurang lebih itu Bu. Ya. Betul sekali Pak Jacob, ini menarik ya Bu untuk kita bahas karena ada saling berkaitan nih untuk membentuk karakter seorang mahasiswa itu kan dari fasilitas yang memadai ya Bu ya. Baik dari menunjang belajarnya untuk membentuk karakter dan mahasiswa lebih berinovasi. Nah, saya pengen tahu sedikit Bu mengenai aktivitas teman-teman mahasiswa ITB di Jatinangor. Nah, dari pihak kampus sendiri atau dari pihak institusi ITB sendiri ada fasilitas apa juga nih Bu yang bisa menunjang teman-teman agar lebih berkarakter sebagai mahasiswa untuk kedepannya? Jadi kampus ITB Jatinangor dengan kepindahan mahasiswa tahap persiapan bersama tingkat 1 ini kita berbenah lah gitu ya, karena kita juga ingin aktivitas kampus itu bukan hanya kosan atau misalnya dari apartemen ke kelas pulang gitu ya. Kita juga ingin ada anak-anak itu biar bertahan lama lah gitu di kampus itu, biar betah gitu intinya gitu ya. Jadi banyak fasilitas seperti hanya co-working space juga kita buat, karena kan untuk ngerjain tugas daripada harus pulang dulu, lebih baik di dalam kampus bisa dikerjakan gitu ya. Jadi sekarang co-working space kita sudah membuat di beberapa spot, baik itu yang indoor maupun yang outdoor gitu ya. Lalu fasilitas olahraga juga nggak kalah banyak nih sekarang gitu ya, karena kalau anak-anak yang suntuk gitu ya, mau melepaskan penatnya segala macam, sekarang kita punya outdoor gym ada. Ada, Kita punya lapang basket juga sudah ada gitu ya. Nanti lapang-lapang olahraga yang jogging track juga kita punya gitu ya. Lapang sepak bola juga ada gitu. Jadi itu bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa secara bebas gitu ya. Silakan untuk jalan, untuk foto-foto di dekat, apalagi kita punya ada satu situ yang ikonik mungkin di depan gitu ya, jadi situ 2 itu yang ada tulisannya kampus Jatinangor, itu sekarang mahasiswa sudah mulai banyak tuh di situ gitu ya. Ya foto-foto, ya diem, ngobrol, lari, jalan gitu ya, sekarang udah mulai rame lah di kampus Jatinangor gitu ya. Selain ya tentu saja karena kami bekerja di akademik ya, fasilitas akademik juga kami perbaiki gitu ya, agar semua mahasiswa bisa mendapatkan fasilitas yang lebih baik dan di kampus Jatinangor ini gitu. Nah ini pasti Lovin Lover juga sudah bertanya-tanya dan sudah terjawab nih Bu. Nah, karena kan ada beberapa orang tua
yang mengkhawatirkan anaknya mungkin kuliah di ITB Jatinangor ini dengan mungkin masih di hunian di luar Lovin, tapi dengan kondisi yang sekarang tadi sudah disampaikan Pak Jakob kalau Lovin ini bekerja sama dengan BNN dan fasilitasnya juga sama dengan ITB punya. Nah, jadi Lovin Lovers juga sudah terjawab nih sekarang semua itu. Nah, saya pengen tahu Bu, dengan tema kita kali ini kan inovasi dan berkarakternya mahasiswa. Adakah salah satu mahasiswa ITB yang mungkin sudah menciptakan sesuatu hal gitu Bu, atau yang bisa dibanggakan dari pihak ITB gitu? Nah, sekarang kalau untuk khusus Jatinangor nih ya, kalau untuk khusus Jatinangor itu kebetulan kami juga mendapat beberapa, ya kalau kita sebut grant lah, kita sudah dapat grant gitu ya dari pemerintah, ada untuk pekerjaan yang bisa dilakukan kolaborasi gitu ya, karena kami juga inginnya gitu mengemban bahwa ITB itu biar berkaitan erat dengan masyarakat sekitar. Jadi teknologi yang kami punya, kami ingin aplikasikan di desa-desa di sekitaran Sumedang gitu ya. Jadi banyak sekali desa binaan yang sekarang bekerja sama dengan ITB gitu ya. Jadi dari beberapa fakultas sudah punya gitu ya, dari mulai urusan sanitasi, dari mulai untuk yang berurusan dengan obat-obatan gitu. Jadi semua sudah menghasilkan produk juga Pak gitu ya. Jadi ya dosennya ya mahasiswanya gitu ya. Kami sampai ke pelosok-pelosok Sumedang sekarang sudah mulai berpartisipasi lah, karena beberapa seperti halnya misalnya ingin mengeringkan jahe itu gimana sih gitu ya. Bagaimana produk jahe yang tadinya cepat busuk sekarang sudah bisa disimpan dalam waktu lama sehingga bisa menghasilkan uang dalam waktu lama gitu ya. Jadi kami sudah mulai beberapa produk dan juga teknologi-teknologi yang seperti misalnya dari dosen-dosen biokemurgi misalnya gitu ya, bagaimana menciptakan limbah-limbah ini menjadi suatu energi gitu ya. Nah, ini dosen mahasiswa dengan adanya aktivitas ini tuh lebih aktif juga gitu ya, aktif di dalam fakultasnya dan juga kolaborasi, karena sekarang kan sudah tidak zamannya lah kita bekerja sendiri-sendiri gitu ya, perlu dengan kolaborasi. Jadi kalau produk dari kampus sudah cukup banyak Pak gitu ya kaitannya, terutama kalau Jatinangor itu pengelolaan sumber daya alam, air itu gitu ya, pokoknya semua berkaitan dengan kehutanan, produk pertanian gitu, kita punya ahli-ahlinya lah di ini. Nah, ini sedikit ada mungkin Pak Jakob bisa memberikan inputan atau masukan mengenai tentang apa sih nilai investasi yang bisa diberikan oleh mahasiswa-mahasiswa untuk kedepannya agar mau memulai dini untuk berinvestasi nih Pak, khususnya untuk di properti gitu Pak. Baik. Terima kasih Mas Haji. Jadi Lovin Lovers semuanya, Bapak Ibu yang ada di luar sana ya, untuk sedikit sih dari saya ya tentang investasi. Jadi pada saat sekarang ini kan pandemi Covid juga sudah mulai reda ya, Ibu ya. Betul. Pak Haji juga sudah mulai reda, dan sekarang itu sebenarnya waktu-waktu yang tepat untuk berinvestasi. Karena bisa dibilang masa pandemi itu sangat mengganggu banget hampir semua lini termasuk properti. Dan pada saat sekarang ini kondisi sekarang juga sudah endemi, bisa dibilang sudah endemi ya, dari Pak Presiden juga sudah mulai memberikan arahan untuk dari sekarang kita juga sudah bisa melepas masker. Itu sangat merubah siklus investasi properti dan lain-lainnya. Jadi bisa dibilang harga sekarang tuh yang tadinya kita stuck dan sekarang itu sudah mulai naik. Jadi bisa dibilang sekarang itu waktunya buat Bapak Ibu semua di luar sana, investor ya, bisa untuk mulai investasi itu sebenarnya momennya sekarang. Karena pada saat nanti makin ke depan dengan bisa dibilang situasi kondisi juga harus membaik, dan juga segala sektor juga sekarang sudah mulai berjalan juga. Kalau misalkan bisa dilihat kalau di Jatinangor sendiri sekarang sudah ada pengembangan, salah satunya kereta cepat, terus tol juga dari Cilenyi sampai di Cirebon, dan itu juga banyak banget yang mempermudah bisnis khusus properti itu semakin berkembang, karena dengan adanya transportasi, akses
itu jadi jauh mempermudah untuk para investor yang tinggal di pelosok pun untuk bisa sampai ke misalkan ke kota itu dengan waktu yang bisa dibilang jauh lebih mudah. Jadi untuk para investor, Bapak Ibu yang mau berinvestasi, sekarang itu waktunya untuk berinvestasi. Betul. Dan juga dengan kondisi sekarang yang jauh lebih baik, pastinya ini menjadi momentum sekali untuk kita bisa berinvestasi, dan khususnya buat anak-anak muda sekarang, memang harga properti sekarang beli yang sedang berkembang supaya kenaikannya juga bagus, keuntungannya juga bisa dinikmati pada saat di 5-10 tahun ke depan. Jangan beli yang bisa dibilang dengan kondisi sekarang ini ya, yang bisa dibilang sedang berkembang. Jangan beli yang pertama developer yang belum terjamin lah ya, belum terjamin, belum terbukti, dan bisa dibilang belum bangun. Nah itu yang agak sedikit jadi apa ya, jadi hambatan banget orang berinvestasi tuh. Kadang-kadang memilih dengan lahan yang salah, lokasi yang salah, terus developer yang salah, itu membuat investasinya juga jadi tidak berkembang, bahkan bisa miss atau hilang gitu dengan kondisi developer yang tidak baik, lokasi yang kurang baik, dan pengembangannya juga kita harus lihat juga 5 tahun ke depan di lokasi yang kita mau berinvestasi akan ada apa aja sih gitu. Dan itu juga memang harus diperhatikan banget lah buat Bapak Ibu semua atau lovin lover di luar sana. Kurang lebih sih seperti itu. Nah Bu, kalau boleh tahu rata-rata dari mahasiswa ITB di Jatinangor itu tinggalnya paling banyak di daerah mana? Dekat kampus ya, daerah-daerah sini kayaknya penuh semua kalau saya tanya-tanya ya. Jadi di asrama yang sudah pasti ya, berarti 1000-an asrama. Lalu sekitaran yang di jalan besar ini juga ke arah Bandung, dan ya di Bandung yang masih tinggal di Bandung juga masih ada yang bolak-balik yang pada bawa kendaraan, atau ke arah Tanjung Sari juga ada yang tinggal ke sana ya. Mungkin saya mau nambahin sedikit, sebenarnya saya kepengen tahu gitu Bapak Ibu luar sana juga mungkin bisa jadi inputan juga. Ada nggak sih Bu kira-kira program dari ITB yang bekerja sama dengan yang bisa dibilang menyediakan hunian gitu untuk mahasiswa yang bisa dibilang kan dari asrama yang sekarang ada, bisa dibilang kan tidak bisa mengcover banyak ya Bu, untuk mahasiswa yang bisa dibilang overload lah. Nah kira-kira ada nggak sih Bu kerjasama yang sudah dijalin dari ITB sendiri kepada pemilik hunian gitu Bu di sekitaran sini, Jatinangor gitu. Ya itu tadi dengan kepindahan TPB juga kami ya ingin meyakinkan lah ibu bapaknya gitu ya, orang tuanya, bahwa anak-anaknya itu berkuliah di kampus Jatinangor itu di tempat tinggalnya baik gitu ya. Jadi kami juga dengan ya bekerja sama antara tim humasnya kampus Jatinangor dengan masyarakat di sekitar yang punya kos-kosan, yang dengan apartemen gitu, kami juga menjalin inilah pembicaraan gitu, bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa hunian mahasiswa nanti itu kondisinya aman gitu ya. Jadi kami juga mencoba mengidentifikasi mana yang aman gitu ya, yang memang laporan-laporan kriminalnya sedikit gitu ya, itu juga kami coba identifikasi dan kami coba buat listnya, dan itu yang disebarkan kepada mahasiswa baru dan juga orang tua gitu ya, sehingga nanti orang tua bisa melihat lah gitu. Kalau sekarang kan maksudnya dengan smartphone segala macam udah bisa cari gitu ya. Jadi kerjasama dengan masyarakat ya tentu saja kami lakukan juga gitu ya, dan juga dari pihak institusi besarnya juga kami mencoba ingin juga gitu ya bekerja sama dengan ya mungkin apartemen, dengan beberapa apartemen atau misal kos-kosan yang memang bisa menerima mahasiswa, kalau bisa dengan harga kooperatif dengan corporate dengan ITB gitu ya. Nah itu juga sangat kami nantikan gitu sebetulnya, karena ya kami juga menyadari bahwa asrama saat ini belum bisa mencukupi semuanya gitu sebetulnya. Nah, ini bisa berkolaborasi Pak antara Lovin dan ITB. Nanti diinformasikan ya Pak. Jadi Lovin Lovers nggak perlu khawatir, aku besok tinggal di mana nih? Di sesi berikutnya. Oke, Pak Jago. Mungkin masih sebelum ditutup, saya satu lagi pertanyaan. Boleh. Pamungkas nih sebenarnya. Menurut dari Ibu Dian atau pihak ITB,
apa sih Lovin ini atau seperti apa sih tanggapan Lovin menurut Ibu dan atau ITB sendiri? Ya. Gitu sih, Bu. Pertama kali 2020 saya datang di sini kan belum kebangun nih ya Pak ya. Nah, setelah ada tulisan gitu, wah saya ini apartemen cukup menjanjikan ya, ke kampus sudah tinggal nyebrang gitu ya, dekat sekali gitu. Jadi kalau dibanding dengan apartemen yang lainnya, ya apartemen ini cukup dekat gitu ya. Dari beberapa juga sempat dari Lovin juga ya approach ke kami gitu ya, tapi memang kami sekali lagi bukan unit yang bisa menjalankan usaha gitu ya. Jadi kami serahkan kepada unit dari ITB lain yang bisa menjalankan usaha ya. Semoga ya setidaknya kami juga berharap developer yang ada di sini bisa membangun fasilitas-fasilitas hunian bagi mahasiswa yang aman gitu ya. Itu yang kami sangat inginkan gitu ya, sehingga proses belajarnya gitu itu tidak akan terganggu gitu ya. Lalu mahasiswa juga merasa nyaman selama ya apalagi yang hanya 1 tahun di sini gitu ya. Dan juga orang tua merasa yakin bahwa anak saya dititipkan di tempat yang tepat gitu ya. Itu sih sebetulnya yang kami inginkan gitu. Dan ketika melihat Lovin dengan kondisinya seperti ini, ya mudah-mudahan bisa menyediakan tempat yang baik Pak buat amin Ibu. Amin, semoga bisa amanah juga nih buat orang tua yang anaknya berkuliah di sini ya Bu. Iya betul. Iya, untuk dari kami mungkin dari ITB sendiri gitu ya. Memang ini adalah proses yang sangat besar perubahannya gitu ketika semua mahasiswa dipindahkan dari Ganesha ke Jatinangor gitu ya. Ini isunya cukup besar juga, apalagi orang tua Jatinangor ini seperti apa sih gitu ya. Tapi sebetulnya ya banyak hal yang tidak perlu dikhawatirkan sebetulnya gitu ya. Jadi kami dari pihak kampus pun ya kami menginginkan azas kemerataan itu dirasakan oleh semua mahasiswa ITB, sehingga kami juga menyediakan berbagai fasilitas yang relatifnya sama. Kalau sama banget sih nggak mungkin gitu ya. Jadi setidaknya fasilitas-fasilitas kesehatan, fasilitas keamanan gitu kami pun mencoba untuk menyamakan semuanya antara kampus Ganesha, Jatinangor, Cirebon, Jakarta gitu ya. Itu kami tidak ada perbedaan. Jadi jangan sampai ada yang merasa dibuang ke Jatinangor, nggak ada gitu ya. Jadi nggak ada istilah dibuang ke Jatinangor sebetulnya gitu ya. Apalagi kalau misalnya mahasiswa baru sekarang melihat kampus Jatinangor seperti apa, kalau kakak-kakak kelasnya sih pada sirik sebetulnya. Udah bagus sekarang kampusnya katanya gitu kan. Nah, jadi ya selamat datang di Jatinangor gitu ya, tidak perlu khawatir ya. Semoga dengan situasi kampus yang kita mengusung Green Campus ini gitu ya, memberikan situasi yang baik gitu ya, terutama untuk belajar lebih fokus, karena kami dikelilingi hutannya cukup banyak Pak gitu ya. Jadi udara lebih segar gitu ya. Situasi kampus juga mudah-mudahan bisa mendukung siswa untuk belajar gitu ya. Yang mudah-mudahan dalam 1 tahun mahasiswa baru ini pindah gitu ya, bisa merasakan sesuatu yang baik lah gitu ya, dari sehat fisik, sehat raganya gitu ya, sehat semuanya gitu ya, dan juga kuliahnya bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Yang jelas kami pihak pengelola tidak akan meninggalkan mahasiswa gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir bahwa di sini di sini hutan ya, kita masih dengan alam yang segar di mana lagi gitu ya. Sekarang sudah jarang kita menemukan gitu ya kampus dengan sangat hijau ini gitu. Oke, satu lagi Bu, saya pengen tanya, aktivitas mahasiswa sekarang ini lagi pada cuti semester atau masih ada yang pembelajaran? Yang sedang menjalankan semester pendek masih ada. Ya, jadi semester pendek masih ada, dan sekarang sedang persiapan untuk penyambutan mahasiswa baru. Penyambutan. Ya, minggu depan mahasiswa baru sudah mulai berdatangan ke sini, dan upacara penyambutan juga akan dilaksanakan pada tanggal 14 September atau Agustus. Lalu kuliah pertama itu di tanggal 21 Agustus. Mulai 21 Agustus kuliah pertama. Jadi penerimaan mahasiswa sebenarnya udah tutup ya? Penerimaan, kalau pendaftaran sudah ya? Pendaftaran sudah. Jadi sekarang upacara penerimaan yang sudah diterima oleh ITB, yang dokumen segala macamnya sudah nomor induk mahasiswa juga sudah punya. Sekarang minggu ini tuh sedang pembagian jaket alma mater, kartu tanda mahasiswa, dan juga baju olahraga gitu ya. Nanti tanggal 14 mulai upacara untuk penyambutan. Jadi secara resmi bahwa mahasiswa diterima gitu di kampus ITB. Di ITB Jatinangor ya? Di ITB Jatinangor semuanya. Biasanya kan ada yang di sana seluruh baru keluar di sini. Kalau untuk yang mahasiswa pasca, master dan dokter profesi gitu ya, itu semua di Ganesha. Tapi semua mahasiswa sarjana adanya di kampus Jatinangor. Oke,
siap Ibu. Terima kasih informasinya Ibu. Sama-sama. Dari Pak Jakob mungkin bisa memberikan edukasi nih untuk Lovin Lovers. Terima kasih. Ya. Jadi kalau dari Lovin atau dari kami sendiri sebenarnya menguatkan dari statement dari Ibu ya Bu. Jadi bisa dibilang Jatinangor ini sebenarnya kota yang sekarang sedang berkembang dan bisa dibilang belakangan ini tuh berkembangnya juga menurut saya agak cepat dan luar biasa gitu. Pesat ya Pak ya. Betul sekali Bu. Jadi jangan takut dan jangan takut dengan yang mungkin akan berkuliah di sini atau tinggal di sini. Sekarang Jatinangor yang bisa saya infokan sekarang banyak fasilitas-fasilitas publik yang sekarang juga sudah mulai berkembang dan sedang dibangun, dan juga banyak juga dari apa namanya restoran yang biasanya ada di kota besar. Di Jatinangor sekarang sudah mulai masuk gitu seperti McD, Starbucks gitu-gitu semua sekarang sudah mulai masuk ke Jatinangor. Jadi buat Bapak Ibu semua nggak usah ragu, buat adik-adik semua yang akan berkuliah di sini nggak usah khawatir. Kondisi Jatinangor sekarang bisa dibilang sudah jauh berkembang pesat dan bisa dibilang sudah mulai expand sebagai kota mandiri gitu. Jadi semuanya juga bisa dijangkau dengan jarak yang jauh lebih mudah, jauh lebih cepat. Apalagi nanti transportasinya juga banyak berkembang di sini. Jadi nggak perlu khawatir, semuanya bisa jauh lebih mudah ketika 1 atau 2 tahun ke depan bisa terrealisasi semuanya. Untuk Lovin sendiri sebenarnya ya Bu, jadi kita sebenarnya starting dari harga 500-an Bu. Tapi kita punya banyak cara bayar yang juga menarik juga. Kita punya hard cashnya juga kita masih lunak bisa 2-3 kali. Terus installment kita masih bisa sampai 18 kali atau 18 bulan. Dan ada yang lagi happening di Lovin sendiri, KPA Express DP 0% Bu. Dan cicilannya starting dari 2 jutaan. Jadi promonya sangat bagus sekali. Ini promonya juga sangat terbatas. Mungkin sampai akhir bulan ini juga kita sudah mulai berganti promonya. Harganya juga akan naik, promonya juga akan berubah. Jadi jangan tunggu lagi. Bisa dibilang bulan ini bulan promonya untuk Lovin sendiri. Seperti itu. Siap. Oke. Para Lovin Lovers, ini cukup menarik ya tema kita kali ini. Sudah banyak banget informasi yang kita berikan. Jadi baik dari segi kalangan kampus tadi sudah disampaikan juga, dan bahkan tempat hunian, misalkan orang tua butuh tempat yang cocok untuk anaknya atau para investor yang ingin berinvestasi, bangga bisa langsung ke Lovin. Oke, Lovin Lovers, sampai di sini, sampai bertemu di tema berikutnya nih yang lebih menarik lagi, dengan mungkin konsen ke lebih proyeksi ITB antara Lovin dan ITB maksud saya. Oke, saya akhiri. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah melihat podcast kita sampai akhir. Saya Aji pamit undur, dan Ibu Dian pamit undur juga, dan juga Pak Jakob. Kami pamit undur. Terima kasih sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai jumpa. Sampai jumpa.